Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam pembelajaran pastry dan bakery kali ini, materi yang akan kita bahas adalah pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi bahan makanan untuk diet, lalu dapat menganalisa pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Yang ketiga ada menyiapkan roti dan kue untuk diet rendah kalori. Dan yang terakhir adalah membuat kue dan roti untuk diet rendah kalori. Lanjut, masuk ke pengertian diet rendah kalori. Diet rendah kalori adalah mengkonsumsi makanan hanya 1.500 kalori per hari atau 3/4 konsumsi kalori normal. Selama tidak ada pengaruh terhadap metabolisme, sistem pencernaan, dan kadar gula darah, maka diet rendah kalori ini dapat aman dilaksanakan. Untuk diet rendah kalori, dianjurkan memilih makanan yang berserat tinggi dan rendah kalori. Lalu ini ada beberapa contoh makanan yang dianjurkan untuk diet rendah kalori. Yang pertama itu ada apel. Apel itu hanya mengandung 65 kalori dan juga mengandung vitamin dan mineral. Lalu ada brokoli. Brokoli hanya mengandung 10 kalori per 100 gram dengan cara memasak, dikukus atau direbus. Lalu ada wortel. Wortel mengandung 12,5 kalori per 100 gram. Ini lebih baik dimakan mentah agar lebih maksimal. Lalu ada bayam. Bayam hanya mengandung 7 kalori per 100 gram. Strawberry mengandung 10 kalori per 100 gram. Lalu ada tomat. Tomat itu hanya mengandung 5,5 kalori per 100 gram. Tomat juga mengandung zat gizi yang lengkap seperti vitamin A, C, dan mineral kalium. Lalu ada semangka. Semangka mengandung 9 kalori per 100 gram. Lalu ada oatmeal. Oatmeal terbuat dari gandum utuh, dapat melepas energi secara perlahan dan mampu menyimpan cadangan energi lebih lama. Dan ada telur. Satu butir telur berukuran besar mengandung 70 kalori dan memenuhi 13% kebutuhan protein dalam sehari. Lalu kita masuk ke menghitung jumlah bahan sesuai dengan resep diet. Dalam menyajikan makanan untuk diet khusus, berpedoman pada bahan makanan yang digunakan dan juga jumlah atau porsi yang disajikan. Untuk bahan makanan dan porsi harus sesuai dengan kebutuhan agar tidak berdampak pada kesehatan tubuh. Dalam menghitung jumlah bahan makanan yang digunakan, dibutuhkan bantuan timbangan dan juga tabel DKBM atau daftar komposisi bahan makanan. Daftar ini berisi kandungan zat gizi dari setiap bahan makanan. DKBM memudahkan kita untuk menyusun menu yang akan kita makan sehari-hari. Lalu ini adalah penggolongan bahan makanan dalam daftar komposisi bahan makanan. Untuk golongan 1 itu ada serealia atau padi-padian, lalu umbi dan hasil olahannya. Golongan 2 ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan hasil olahannya. Golongan ketiga ada daging dan hasil olahannya. Yang keempat itu ada telur. Golongan 5 ada ikan, udang, dan hasil olahannya. Golongan 6 ada sayur-sayuran. Golongan 7 buah-buahan. Golongan 8 susu dan hasil olahannya. Golongan 9 lemak dan minyak, dan golongan 10 itu ada serba-serbi. Tabel DKBM dapat dilihat di internet. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun menu untuk diet. Hal-halnya ada, yang pertama itu jenis diet yang dijalani, agar kita tidak salah dalam memilih bahan makanan. Lalu yang kedua, jumlah kalori yang seharusnya disajikan dalam diet tersebut. Jadi kebutuhan kalori dalam seharinya itu berapa? Yang ketiga ada zat gizi apa yang sangat dianjurkan bagi diet tersebut. Seperti tadi, diet rendah kalori itu yang sangat dianjurkan adalah makanan yang berserat tinggi. Yang keempat, berapa jumlah atau porsi yang dianjurkan bagi diet tersebut. Yang kelima, apakah bahan makanan yang digunakan tidak bertentangan dengan bahan makanan lain yang terdapat dalam diet tersebut.
Lalu yang terakhir adalah sebaiknya menggunakan bahan makanan yang bersifat saling menguntungkan, seperti telur tadi sudah memenuhi 13% kebutuhan protein juga dalam sehari. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat pastry dan bakery untuk diet. Yang pertama itu adalah persiapan. Dalam persiapan, kita harus memilah dan memilih bahan yang akan digunakan dan menghitung jumlah kalori yang terdapat dalam bahan yang akan digunakan. Lalu, ada pengolahan. Cara pengolahan yang paling dianjurkan dalam diet adalah dengan cara direbus atau dikukus. Jika tidak memungkinkan dan mengharuskan digoreng, maka pilihlah minyak yang memiliki kandungan kolesterol yang rendah dan kandungan lemak tak jenuh yang tinggi. Dan yang terakhir adalah penyajian dan penyimpanan. Porsi yang disajikan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh melebihi batas anjuran. Penyimpanan juga harus benar dengan suhu yang sesuai. Lalu di sini ada resep carrot mix cake. Dalam resep ini, kami menggunakan whole wheat flour atau tepung gandum utuh, lalu menggunakan nanas parut, madu, minyak yang digunakan juga sunflower oil atau minyak biji bunga matahari. Lalu menggunakan susu kedelai dan dark chocolate. Ini ada cara membuatnya. Dalam satu loyang carrot mix cake itu dapat disajikan untuk 32 potong dan satu porsinya mengandung 66 kalori saja. Sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.